Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Dr. Izudin, MPD, Bapak Mentor, Pak Mudiharso, SKPNAS, MHKes, dan juga Bapak Coach, Bapak Fisika Prasetyo, STT. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, calon pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah Kabupaten Brebes dengan unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya tentang peningkatan pelayanan perawat melalui simulasi video dan lembar monitoring dalam pelaksanaan oral hygiene di ruang pediatric intensive care unit PICU Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Rancangan aktualisasi ini didasari yang pertama tentang pegawai aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan P3K. Sebagai seorang PNS, sebelum menjadi PNS, CPNS wajib mengikuti kegiatan latsar, yang kemudian setelah lulus kegiatan latsar, baru akan dilantik menjadi PNS. Kemudian, peran ASN juga ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi rumah sakit, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di rumah sakit itu sendiri, ada berbagai karyawan, mulai dari dokter, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang perawat, sudah seharusnya memberikan pelayanan yang profesional dan tidak membedakan. Tujuan rancangan aktualisasi ini yaitu meningkatkan kegiatan sosialisasi atau edukasi yang lebih inovatif, menerapkan nilai-nilai berakhlak dan juga manajemen ASN. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes ini merupakan rumah sakit milik pemerintah bertipe B dan juga merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Brebes. Memiliki moto, mitra untuk sehat, melayani dengan sepenuh hati. Visinya menjadi rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Brebes yang bermutu, memuaskan, dan mandiri. Visinya meningkatkan kapabilitas dan loyalitas sumber daya manusia, menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, aman, dan terjangkau, mengembangkan sistem layanan medis, penunjang, dan administrasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, serta mengembangkan organisasi menuju kemandirian dengan prinsip good governance. RSUD memiliki nilai-nilai kebersamaan, profesionalisme, kejujuran, keterbukaan, dan disiplin. Profil peserta, saya, Uswatun Hasanah, merupakan perawat ahli pertama dengan unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dan ditempatkan di ruang pediatric intensive care unit atau ruang intensif anak. Sesuai dengan Permenpan nomor 35 tahun 2019, dalam rancangan aktualisasi ini saya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan manajemen surveillance HIS untuk pengawasan resiko infeksi, juga melakukan upaya peningkatan kepatuhan, kewaspadaan, standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. Isu yang ditemukan di tempat kerja saya yang pertama kepatuhan mencuci tangan pada keluarga dan kerabat yang masih kurang. Pelaksanaan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator belum optimal, pengisian rekam medis yang belum maksimal dan belum lengkap, masih adanya perawat yang belum memahami cara memasang sirkuit ventilator, dan masih adanya kejadian dekubitus di ruangan. Kepatuhan mencuci tangan pada keluarga dan kerabat pasien masih kurang. Padahal di ruangan itu sudah disediakan hand rub dan juga wastafel yang bisa disediakan atau dipakai keluarga ketika mau mengunjungi pasien. Tetapi dalam hasil pengamatan yang saya lakukan selama saya bekerja sekitar 3 bulan, kebanyakan keluarga masih lalai, masih harus diingatkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menemui pasien. Yang kedua, pelaksanaan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator belum optimal. Hal ini biasanya perawat lalai dalam membersihkan area mulut, terutama pasien-pasien yang terpasang ventilator. Dan juga ditemukan ketika saya selama 3 bulan bekerja ini sekitar 2 sampai 3 kondisi pasien yang mulutnya kotor, bibirnya pecah-pecah, seperti itu. Dan berdasarkan data register, dari 213
Pasien anak-anak yang masuk PICU, 79 diantaranya menggunakan alat ventilator. Jadi bisa dibayangkan jika penggunaannya atau pelaksanaan oral hygiene-nya buruk akan berakibat fatal bagi pasiennya itu sendiri. Kemudian masih adanya perawat yang belum memahami cara memasang sirkuit ventilator. Perawat di PICU beberapa masih belum memahami, dan ketika ada pasien yang membutuhkan ventilator, sirkuitnya harus dipasang dan harus terkalibrasi dengan baik. Tetapi untuk menyiapkannya ini beberapa masih ada yang kesulitan, masih belum percaya diri, jadi membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini akan berakibat apabila shift sore atau malam yang jumlah perawatnya itu hanya 3. Jika pasien yang membutuhkan ventilator itu lebih dari 1 orang, otomatis akan menghambat pelayanan yang ada. Kemudian ada pengisian rekam medis yang masih belum lengkap. Data hasil pengamatan yang saya lakukan pada 22 sampai 23 Juli itu, ada 3 pasien yang dirawat di ruang PICU. Dan ketika saya mengamati satu rekam medis pasien, masih belum terisi dengan lengkap, bahkan tanda tangannya juga masih belum ada. Masih adanya kejadian dekubitus di ruangan. Dari 213 pasien di PICU, dari November sampai Agustus atau dari November sampai Juli, ada 159 dan 17 anak diantaranya itu mengalami dekubitus, seperti di gambar ini. Dan ini penggunaan alat yang terlalu rapat, yang terlalu kencang juga bisa menyebabkan resiko dekubitus. Dari isu-isu yang ada, kemudian ditapis menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problem, halayak, dan layak. Untuk isu kepatuhan mencuci tangan, tidak memenuhi syarat di indikator layak, pelaksanaan oral hygiene memenuhi syarat semua indikator, masih adanya perawat yang belum memahami cara memasang sirkuit juga memenuhi syarat di semua indikator, pengisian rekam medis tidak layak di indikator halayak, dan masih adanya kejadian dekubitus juga memenuhi di semua indikator. Setelah itu, saya gunakan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, and growth. Dari 3 isu yang memenuhi syarat tadi, yaitu pelaksanaan oral hygiene, perawat yang belum memahami cara memasang sirkuit, dan masih adanya kejadian dekubitus. Dapatkan total yang paling tinggi, yaitu pelaksanaan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator belum optimal. Kemudian saya analisis lagi menggunakan Fishbone, di mana dari indikator MEN, yaitu perawat kurang disiplin karena tidak adanya lembar monitoring, kurangnya kesadaran perawat terkait pentingnya oral hygiene karena pemahaman SPO yang kurang, teknik yang berbeda-beda pada metode karena pemahaman SPO kurang evaluasi dan tidak ada pengawasan karena tidak ada lembar monitoring, material, misalnya banyak tindakan yang perlu dilakukan, pemberian obat, pemberian diet, dan lain sebagainya. Kemudian di mesin peralatan yang terbatas, dan di milieu budaya lama oral hygiene 1 kali sehari karena kurangnya pemahaman SPO dan juga media sosialisasi yang belum ada. Dari isu yang diambil yaitu kurang optimalnya perawat dalam melakukan oral hygiene. Jadi gagasan pemecahannya memberikan edukasi melalui simulasi video dan pembuatan lembar monitoring. Sehingga judul gagasannya peningkatan pelayanan perawat melalui simulasi video dan lembar monitoring dalam pelaksanaan oral hygiene di ruang PICU RSUD Brebes. Kegiatan ini terdiri dari melakukan konsultasi dengan mentor, kontrak waktu, diskusi, meminta saran dan masukan, dan juga mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak di setiap kegiatannya. Juga misi dan visi serta nilai-nilai Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Kemudian melakukan telah SPO oral hygiene dengan konsultasi, membuat salinan SPO-nya terlebih dahulu, melakukan telah SPO oral hygiene berdasarkan jurnal atau buku, kemudian mengkonsultasikan hasilnya. Kegiatan selanjutnya, melakukan diskusi terkait pelaksanaan SPO di ruangan, berdiskusi aktif dengan perawat, bagaimana SPO-nya dilakukan selama ini, apa kendalanya, seperti itu. Kemudian ada juga melakukan koordinasi dengan mentor dan perawat yang terlibat, misalnya kepala ruang atau kepala ruang intensif lain terkait draft monitoring atau membuat lembar monitoring.
berdasarkan sumber yang jelas, melakukan kontrak waktu sebelumnya, mendiskusikan terkait draft monitoring, dan menyempurnakannya. Setelah itu, membuat video tindakan oral hygiene sesuai SPO yang ada. Dengan mengumpulkan materi, membuat video, mencocokkan kembali isi video, dan tahapan-tahapan pada SPO, kemudian konsultasi dengan mentor terkait video yang telah dibuat. Setelah membuat video dan membuat lembar monitoring, kemudian mensosialisasikan cara melakukan oral hygiene pada perawat. Pertama, dengan tentunya koordinasi dengan kepala ruang, menyiapkan materi, membuat surat undangan, daftar hadir, dan melaksanakan sosialisasi, kemudian menyusun laporan hasil sosialisasi. Kegiatan juga sama, yaitu dilakukan pada mensosialisasikan cara pengisian form monitoring. Tahapannya sama, yaitu berkoordinasi dengan kepala ruang, menyiapkan materi sosialisasi, membuat surat undangan dan daftar hadir, kemudian melaksanakan sosialisasinya, dan menyusun laporan hasil sosialisasi. Yang kemudian setelah dilakukan sosialisasi tentang pengisian monitoring, yaitu dilakukan monitoring kepatuhan pelaksanaan oral hygiene pada pasien dengan ventilator. Tahapannya setelah dilakukan monitoring, yaitu konsultasi dengan mentor terkait hasil monitoringnya itu. Dan yang terakhir, penyusunan laporan aktualisasi. Mulai dari bab 4, 5, dan lain sebagainya, kemudian dikonsultasikan dengan coach, kemudian finalisasi laporan aktualisasi berdasarkan aktualisasinya itu. Semua kegiatan dari 1 sampai 9 melibatkan atau mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Juga mengaplikasikan visi, misi rumah sakit, dan juga nilai-nilai yang dianut oleh rumah sakit. Kegiatan aktualisasi dimulai pada bulan Agustus, minggu kedua. Kemudian akan berakhir pada di minggu keempat di bulan September. Yaitu untuk rinciannya kegiatan monitoring, kegiatan konsultasi pada minggu kedua, telah SPO juga minggu kedua, diskusi SPO di ruangan di minggu kedua dan minggu ketiga Agustus, koordinasi dengan mentor dan perawat yang terlibat terkait pembuatan lembar monitoring di bulan ketiga Agustus, membuat video oral hygiene di minggu keempat bulan Agustus dan minggu pertama September, sosialisasi cara melakukan oral hygiene di minggu kedua September, sosialisasi pengisian form monitoring minggu kedua juga di bulan September, monitoring di minggu kedua dan ketiga bulan September, kemudian penyusunan pada minggu ketiga dan juga minggu keempat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.